Hal-hal yang sulit yang mengubur kita mungkin juga merupakan tanah tempatmu mekar. Oleh karena itu, yakinlah bahwa kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah alat Tuhan membuat kita tumbuh dan mekar. Dan mari kita hadapi masalah kita dengan tetap merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 13 Desember 2022, tertulis di Yesaya 51 ayat 12. Demikian dikatakan, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Dalam bahasa Bataknya dikatakan, au sadiri tutu na mangapuli hamu, tung ise maho pola habiramu jolma na olomate, manang anak ni jolma na tudoson duhut. Demikian firman Tuhan. Saya pernah menonton video tentang beberapa kelompok anak-anak tingkat SD yang sedang mengikuti perlombaan lompat kangkang. Di video itu ditunjukkan ada beberapa tim yang bertanding dan setiap kelompok kira-kira terdiri dari 7 orang. Setiap anggota tim secara bergantian melakukan lompatan dan ada satu kelompok di mana orang pertama sampai orang yang keenam berhasil melakukan lompatan dengan baik. Namun sayangnya orang yang ketujuh gagal melakukan lompatannya. Namun masih memiliki 2 kali kesempatan lagi untuk mengulang lompatannya. Di waktu kegagalannya yang pertama, kelompok tim yang lain mentertawakan anak itu. Sehingga di lompatan kedua pun dia tetap mengalami kegagalan. Dan berbuahkan lagi tawaan orang yang disertai dengan cemooh orang yang di sekitarnya. Namun ajaibnya sebelum anak ketujuh itu melakukan lompatannya yang terakhir, keenam temannya yang satu timnya bergegas mengelilingi anak yang ketujuh itu. Dan sambil melakukan yel-yel semangat dan penghiburan bagi temannya, mereka bersorak, "Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa." Dan setelah menerima semangat dorongan dan penghiburan dari temannya, dengan semangat dia mampu mengalahkan rasa takutnya dan pada akhirnya berhasil melompati papan loncatan dan mendarat dengan sangat baik. Semua orang bertepuk tangan dan ketujuh anak yang satu tim itu tadi saling berpelukan. Saya tidak tahu apakah tim itu menjadi pemenang di perlombaan itu atau tidak. Tetapi bagi saya, mereka sudah menjadi pemenang. Mereka pemenang melawan rasa takut dan menjadi pemenang, menjadi penghibur bagi sesamanya. Setiap orang, termaksud kita, pastilah pernah mengalami rasa takut. Dan biasanya rasa takut dapat mempengaruhi cara kita bertindak. Ketakutan bisa menghinggapi siapa saja tanpa memandang usia, baik yang sudah tua, muda, atau apapun, dan tidak juga memandang jenis kelamin atau suku, bangsa, atau ras tertentu. Rasa takut bisa datang dari berbagai hal, seperti dalam video olahraga loncat tadi yang saya tonton itu. Rasa takutnya datang dari sebuah kegagalan. Rasa takut itu juga bisa hadir dari informasi negatif yang kita terima, dari surat kabar, berita-berita di media internet, gosip dari tetangga-tetangga dan sekitar kita, ataupun bisa juga dari vonis dokter atau hal-hal yang lainnya. Namun, jangan biarkan rasa takut itu mengalahkan keyakinan kita akan kuasa janji Allah yang senantiasa memberi penghiburan, pengharapan, dan yang pastinya berkuasa menyelamatkan kita. Sebab salah satu sifat Tuhan adalah penghibur yang baik. Allah memberikan penghiburan bagi setiap orang yang mengalami kedukaan dan kesedihan. Itulah yang dijelaskan Yesaya dalam nats hari ini. Yesaya hendak menyatakan bahwa Tuhanlah
satu-satunya yang dapat diandalkan dan yang dapat dipercaya untuk mengubah keadaan dari yang tidak baik menjadi lebih baik ketika bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami cemoohan dan menjadi tawanan dan harus meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka mengalami kedukaan yang mendalam dikarenakan kehilangan hak miliknya, kehilangan keluarga, rumah, anaknya, bahkan atas dirinya sendiri. Tetapi Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang dapat mengubah segala keadaan. Sebab firman Tuhan berkata, Ia mampu membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Kata seperti artinya adalah sama dengan atau mirip. Jadi tempat dan suasananya tetap di padang gurun, tetapi terasa seperti di Taman Eden. Tuhan sanggup membuat padang gurun kita yang penuh dengan masalah menjadi terasa penuh dengan kebahagiaan seperti di Taman Eden. Artinya masalah mungkin akan tetap ada, tapi bersama dengan Tuhan kita akan merasakan sukacita dan kebahagiaan saat kita berada dalam masalah yang melingkupi hidup kita. Mungkin kita masih menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. Mungkin sekarang kita masih sendiri menghadapinya. Mungkin tidak ada orang yang menemani dan mendukung kita menghadapi masalah kita. Tapi bersama dengan Tuhan, semua itu akan dipenuhi rasa suka dan kebahagiaan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menganggap kita sangat penting, sehingga Ia akan mendengarkan segala apapun yang kita bicarakan kepadanya. Ketika kita datang kepadanya, kita akan merasakan kasih yang begitu besar. Jadi, ketika masalah datang dalam kehidupanmu, lepaskanlah semuanya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menghibur kita, memampukan kita. Dan lewatilah semua masa menyedihkan itu hanya bersama dengan Tuhan. Dan percayalah kepadanya, ceritakan masalahmu, dan nantikanlah Tuhan yang menjawabmu. Karena Dia yang akan membawamu keluar dan menghantarkan kita dari semua masalah-masalah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami agar mampu mengalahkan rasa takut dan khawatir kami. Karena Engkau adalah Allah yang akan senantiasa memberikan penghiburan bagi kami. Meskipun kami harus diterpa berbagai-bagai pencobaan, mampukan kami Tuhan untuk lebih mengandalkan Engkau. Agar ketika kami putus asa, kami tetap berpengharapan. Ketika kami menghadapi penyakit yang menghimpit tubuh panah kami ini, tetapi kami akan tetap percaya akan janji keselamatan-Mu. Dan ketika kami khawatir akan masa depan kami tetap ingat bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, sehingga dalam segala keadaan kami tetap mampu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda. Selamat menghadapi masalah Anda bersama dengan Tuhan hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.